Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore Bapak dan Ibu. Ada juga di sini rekan-rekan saya gitu ya yang sudah menjadi guru di tempatnya masing-masing. Wah, lama sekali sepertinya tidak berjumpa dan sekarang berjumpa kembali secara virtual begitu ya. Alangkah lebih menyenangkan ketika saya bisa melihat Bapak dan Ibu langsung nih. Bolehlah dibuka sedikit kameranya gitu kan biar saling kenal. Barangkali ada juga yang belum pernah berjumpa, begitu belum kenal gitu kan, biar ngobrol santai di sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Boleh dibuka kameranya Kak, supaya kita saling melihat wajahnya satu sama lain. Kalau sinyal oke, boleh sambil dibuka Bapak dan Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Sudah ada Pak Fikri, Bu Dewi, Bu Riana, Pak Novianto. Oke, baik. Bapak dan Ibu, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, salah satunya adalah nikmat sehat, nikmat waktu begitu ya. Sehingga baik saya maupun Bapak dan Ibu semuanya bisa bersama-sama hadir dalam room virtual ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan diberikan kelancaran selama kita berdiskusi atau ngobrol bareng nantinya. Rasanya tidak etis gitu ya ketika saya menyapa Bapak dan Ibu gitu, walaupun mungkin sebagian sudah ada yang mengenal saya, tapi alangkah lebih baiknya kalau boleh kita perkenalan terlebih dahulu gitu. Jadi di sore hari ini ada saya dan juga Pak Anang nantinya yang akan bukan kita membagikan materi begitu, bukan ya Pak Anang ya, tapi kita sharing dan juga mungkin kita hanya sebagai pematik saja supaya kita bisa saling ngobrol begitu, bisa saling sharing terkait dengan kegiatan budaya positif yang mungkin sudah dilaksanakan di sekolah Bapak dan Ibu. Baik, bolehkah sejauh ini saya bertanya terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang hadir di dalam room ini, mungkin sudah pernah menjadi mengikuti ya, sudah pernah mengikuti pendidikan guru penggerak, atau sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, atau bahkan sedang mendaftar menjadi calon guru penggerak. Barangkali ada di sini Bapak dan Ibu, boleh raise hand. Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Datang Bu Herlina. Nah, Bu Herlina ini juga guru penggerak ya, Bu Herlina ya? Iya. Iya, sudah menjadi guru penggerak nih. Berarti nanti banyak juga sharingnya dengan kami semua di sini. Ada Bapak Ibu yang di sini sedang menjalankan program pendidikan guru penggerak atau sudah menjadi guru penggeraknya? Boleh raise Sudah hand? jadi. Oh, Kalau saya sudah. Oke, Bu Dewi berarti sudah menjadi guru penggerak. Bu Urwatul Wusco juga sudah. Bapak Ibu yang lain berarti belum ya? OTW. OTW. Oke, Pak Fikri. Saya guru bergerak aja. Oh, guru bergerak lebih bagus lagi nih berarti. Iya, banyak bergerak karena ngajarnya banyak ya, banyak bergerak. Luar biasa, sudah terlihat ini Pak. Sudah terlihat dari wajahnya nih Pak Fikri ini. Hari Minggu tetap pusing ini wajahnya nih Pak Fikri ya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan yang belum berkesempatan atau belum mendapatkan giliran begitu ya untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak, semoga segera begitu ya, baik di angkatan saat ini yang sedang seleksi maupun di angkatan selanjutnya. Baik, saya izin untuk share screen. Ini ada 18. Baik, Bapak dan Ibu, apakah sudah nampak? Sudah. Saya mau join lagi satu lagi biar saya pun lihat sebentar ya.
Oke. Oke. Baik, Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan semuanya, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya dan sesuai dengan harapan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Amin, 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 ya robbal alamin. Amin. Iya, sesuai dengan judul ngobrol kita di sore hari ini, saya dengan Pak Anang kasih judul di sana implementasi budaya positif begitu ya. Jadi apa yang sudah kami lakukan begitu di sekolah kami terkait dengan pelaksanaan budaya positif ini akan kami sharingkan dengan Bapak dan Ibu semuanya, dan harapannya di sore hari ini bukan hanya kami yang sharing tapi Bapak Ibu yang hadir di dalam room ini pun ikut sharing secara aktif gitu ya, ikut berdiskusi secara aktif supaya kegiatan di sore hari ini bukan bersifat satu arah, tapi kita dua arah supaya kita sama-sama mendapatkan ilmu yang tentunya bisa digunakan sebagai upgrade diri. Baik, Bapak dan Ibu, di sini saya sudah tuliskan ada 6 poin kesepakatan belajar kita, kesepakatan dalam ngobrol diskusi ini, Bapak dan Ibu. Ada yang pertama yaitu partisipasi aktif, kehadiran Bapak dan Ibu di dalam grup ini secara sadar, secara mau begitu ya untuk bergabung walaupun ini adalah hari Minggu, di mana hari Minggu itu adalah hari bersama dengan keluarga, hari bersantai begitu ya, tidak melaksanakan tugas, mungkin sejenak terlepas dari beban atau kepenatan, tapi Bapak dan Ibu memilih untuk hadir di dalam grup ini dan belajar bersama. Jadi harapannya waktu yang sudah digunakan ini jangan sampai terbuang dengan sia-sia. Jadi supaya tidak terbuang dengan sia-sia, ya caranya Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi aktif dalam ngobrol bersama atau diskusi bersama di sore hari ini. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang sinyalnya stabil, nah boleh juga di open cam ya, open kameranya, tapi kalau misalnya memang di tempat Bapak dan Ibu sinyalnya kurang stabil begitu, nah boleh nanti ditutup, tapi tetap ya ingat poin yang pertama yaitu partisipasi aktif. Kemudian yang ketiga adalah mematikan mikrofon ketika Bapak dan Ibu tidak sedang berbicara, kecuali Bapak dan Ibu nanti ingin berpendapat ataupun bertanya ataupun sharing dengan kami semua, Bapak dan Ibu boleh mengawalinya terlebih dahulu dengan raise hand supaya semuanya bisa mendengarkan dengan jelas. Yang kelima yaitu memaksimalkan note atau chat. Jadi kalau misalnya mikrofon Bapak dan Ibu terganggu atau belum berkesempatan untuk berpendapat ataupun bertanya, boleh memaksimalkan kolom chat yang ada. Dan yang terakhir jelas senyum dan bahagia supaya kegiatan kita di sore hari ini diberikan rahmat dan tentunya bermanfaat untuk semuanya. Dari 6 poin yang sudah saya tuliskan tentang kesepakatan belajar kita di sore hari ini, barangkali Bapak dan Ibu ada lagikah yang mau ditambahkan atau sekiranya tidak sepakat dengan yang saya tawarkan, boleh silahkan untuk bersuara. Itu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Herlina dan Bu Dewi. Iya, kalau cukup berarti saya rasa semuanya sepakat dengan 6 poin yang saya tawarkan ini ya. Kemudian Bapak dan Ibu, oke sepakat. Terima kasih Pak Novianto. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah 6 materi sebetulnya yang akan kita sharingkan, yang mungkin kalau ibu-ibu di sini tadi ada beberapa yang sudah menjadi guru penggerak, kita flashback kembali, atau bahkan sudah jadi guru penggerak, sekarang sudah jadi pengajar praktik gitu ya, kita flashback kembali gitu tentang 6 poin yang akan saya dan juga Pak Anang nanti sampaikan ya.
Yang pertama yaitu tentang disiplin positif, yang kedua adalah teori kontrol, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Itu nanti Bapak dan Ibu kita akan berdiskusi bersama dengan saya. Kemudian untuk poin yang keempat, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan juga keyakinan kelas, nanti Bapak dan Ibu akan dipandu oleh Bapak Anang. Baik. Sedikit perkenalan gitu kan, tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Jadi saya ingin kita semua berkenalan terlebih dahulu Bapak dan Ibu, walaupun mungkin Bapak dan Ibu sudah bosan gitu melihat muka saya secara virtual, karena ketemunya secara virtual aja ya, tidak ketemu secara langsung, begitu ya Bu Herlina ya. Jadi Tidak, jadi di Bu. sini Kangen sama Ibu. iya, saya pun Bu ya. Jadi di sini saya ingin berkenalan kembali, mengingat kembali gitu ya, supaya kita bisa saling mesra gitu. Ya, nama saya Novian Fitri Norani, saya biasa dipanggil Bu Fian sama anak-anak. Sekarang saya adalah seorang pendidik di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu tentunya, atau lebih tepatnya di CLC Lumadan Beaufort. Saya dulu SM3T juga, di sini ada beberapa rekan juga yang SM3T ya, angkatan 4 bersama dengan rekan-rekan semuanya. Kemudian saya juga calon guru penggerak rekognisi angkatan 9, saya juga pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan pertama, dan sekarang sedang menjadi fasilitator dulu dengan Bu Herlina di angkatan 5. Sekarang saya berada di angkatan 9 dengan guru-guru di Provinsi Aceh. Itu saja mungkin sekilas introduction dari saya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih untuk Bapak dan Ibu semuanya. Boleh ditulis di kolom chat, boleh raise hand secara langsung juga boleh. Kira-kira Bapak dan Ibu kalau mendengar kata disiplin, apa yang ada di dalam benak Bapak dan Ibu? Bu Dewi ini dulu mantan ini, mantan kesiswaan atau sekarang kesiswaan nih. Biasanya anak-anak itu kalau lihat Bu Dewi berarti oh harus disiplin gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang di benak Bapak dan Ibu terkait dengan makna disiplin ini? Barangkali ada yang mau menjawab, boleh raise hand secara langsung atau lewat kolom chat juga boleh. Chat apa? Ya sekilas ya Bu Fian mungkin ya yang beredar Silakan tentang Ibu. kedisiplinan mungkin yang apa ya, bukan yang makna sesungguhnya tapi yang penangkapan di nyata bahwa disiplin itu adalah keteraturan, ketertiban, atau kepatuhan mungkin. Jadi sejenis di mana ada sesuatu yang baik nantinya untuk diri sendiri maupun bersama yang secara teratur atau rapih lah atau kesadaran bersama intinya gitu. Oke, teratur, rapih gitu ya Bu ya. Baik, Gitu. terus terima kasih Bu Dewi. Bu Herlina ini sudah raise hand, boleh Ibu silahkan. Oke, terima kasih Ibu Pia sudah memberikan waktunya. Disiplin itu hubungannya dengan tepat waktu, aturan, dia sangat sangat patuh dengan aturan, itu disiplin ya. Yang paling utama dia tepat waktu, dia tidak pernah keluar dari aturan, itu namanya disiplin. Itu saja Bu. Baik, terima kasih Bu Herlina. Ada juga Pak Novianto nih di kolom chat ya, teratur dan bertanggung jawab. Oke. Sejauh ini Bapak dan Ibu pelaksanaan disiplin gitu ya, supaya anak-anaknya di sekolah itu disiplin. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu di sekolah? Ada yang mau menjawab? Ada? Iya, tadi sudah disampaikan sama Bu Dewi kan, kalau disiplin itu terkait dengan keteraturan, berarti kalau Bu Herlina tadi berarti patuh dengan aturan, kalau Pak Novianto tadi ada hubungannya dengan teratur dan bertanggung jawab gitu. Nah, selama ini pelaksanaan disiplin atau penerapan kata disiplin sendiri bagi siswa-siswi di sekolah Bapak dan Ibu itu seperti apa? Apakah dibuatkan peraturan khusus dari sekolah supaya anak-anak ini disiplin? Kalau anak-anaknya nggak disiplin, misalnya apa yang dilakukan oleh sekolah Bapak dan Ibu?
Ada yang mau menjawab? Ya, itu tadi di chat sudah, Bu Vian. Kalau kami di sekolah, yang pertama ya coba memberi contoh, Hmm. kemudian memberi gambaran, tuntunan. Kalau di kelas ya seperti yang mungkin teman-teman sudah lakukan dengan kesepakatan kelas, gitu. Intinya ya yang bisa ini sama anak sendiri. Itu dari kami. Oke, terima kasih Bu Dewi. Nah, kalau tadi untuk menciptakan suasana disiplin di sekolah Bapak dan Ibu, salah satunya adalah memberikan contoh. Kemudian ada juga yang memberikan aturan supaya semua siswa itu berseragam, karena supaya tidak membedakan satu sama yang lain gitu ya, ada keseragaman antara siswa satu dengan yang lainnya gitu kan. Nah, istilah disiplin sendiri di sini saya garis bawahi bahwa disiplin tidak hanya kita memberikan aturan saja kepada siswa, kemudian siswa diminta untuk mematuhi aturan tersebut, tapi di sini kita bekerja sama dengan siswa supaya apa yang sudah dibuat, apa yang sudah disepakati bersama itu bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Sehingga muncul istilah yang namanya disiplin positif. Nah, ada lagi istilah budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengarkah istilah tentang disiplin positif dengan budaya positif? Oke. Biar ada suaranya mungkin saya hello dulu dengan Bapak Ibu yang lainnya, karena ini semuanya tidak semuanya open cam, jadi saya tidak tahu Bapak dan Ibu berada di dalam room ini dengan sepenuh hati begitu, apa juga sedang dalam perjalanan gitu ya, sehingga susah untuk berdiskusi. Mungkin saya sapa dulu di sini. Ada Pak Sizigium, ada Pak Salam. Halo Pak Salam, selamat sore. Halo, selamat sore Bu Fian. Iya, macam sedang ada di mobil kah Pak? Atau sedang ada di mana ini? Ya, ini sedang arus balik, Oh, kembali arus ke balik. perantauan. Kembali ke perantauan. Habis mudik atau gimana Pak? Kembali Iya, ke ini habis perantauan. mudik. Oh, oke, baik. Tetap safety ya Pak ya. Baik, Oke. selanjutnya ada Bu Rizky Aningsi. Halo, selamat sore Bu Rizky. Halo. Ya, ada Bu Amalia juga. Halo, Bu Amalia. Tip sound. Tadi bilangnya di perjalanan, Bu. Oke, di perjalanan. Yang nggak di jalan siapa nih, Pak nih? Biar saya hello dengan semuanya yang ada di room. Ini Pak Joko kayaknya tidak di perjalanan, Bu. Oke, Pak Joko juga tidak sedang dalam perjalanan. Halo Pak Joko. Iya, Pak Joko sedang ada di mana ini Pak Joko? Lagi di pinggir pantai. Mantap sekali di pinggir pantai ini Pak Joko nih. Sendirian kah Pak atau ada kawan? Sendirian, kayak teman. Sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Pak Holis, cek sound. Katanya mandi dulu sama sholat. Oke, Bu Safrina, adakah Bu Safrina? Wah, banyak macam yang masih belum siap ya. Bu Urwatul, halo. Cek. Bu Urwatul Wusko. Oke, Bu Riana. Halo. Bu Betty. ini banyak yang sedang dalam kesibukan. Halo, Assalamualaikum, Mbak Fian.
Halo Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya off cam. Nggak apa-apa Bu, yang penting sharingnya Bu. Oke, nggak Siap, apa-apa yang insya penting. Allah. Baru masuk rumah ini Mbak Pian. Nggih, Siap, sehat siap selalu di Ibu. negeri seberang. Amin. Sambil duduk dan siapkan cemilan dulu Bu Betty. Siap, siap. Belum sholat malah. Oke, siap Bu. Terima Oke, nggih, matur kasih. nuwun. Nggih, Ini Bu Assalamualaikum. Iis, Bu Iis hadirkah? Cin? Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang sedang sholat dan lain sebagainya, saya teruskan saja materinya terlebih dahulu ya. Nanti boleh kita tanya jawabnya di akhir saya menyampaikan materi. Baik, di brainstorm ini Bapak dan Ibu tadi saya sudah sampaikan apa hubungan antara disiplin positif dengan budaya positif. Sebetulnya selama ini istilah disiplin itu kerap kali dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau anak tidak disiplin, kemudian nanti ada poin-poin tertentu atau poin hukuman tertentu yang diberikan oleh sekolah kepada siswa, begitu ya. Atau misalnya ketika tidak sesuai dengan aturan, maka guru tersebut atau guru yang ada di dalam sekolah atau kelas tersebut, guru yang berhubungan dengan murid tersebut biasanya akan memberikan hukuman kepada murid. Nah, itu kerap kali istilah disiplin dikaitkan dengan hal tersebut. Padahal sebetulnya disiplin ini bisa muncul dan memberikan efek jangka panjang yang baik kepada siswa ketika disiplin ini dihubungkan dengan kegiatan atau hal yang positif sehingga timbul atau muncul budaya positif. Jadi budaya positif ini datangnya dari mana? Ya dari pelaksanaan disiplin positif, disiplin yang dilaksanakan secara terus-menerus, yang di dalamnya itu muncul karena kesadaran baik dari siswanya maupun gurunya. Jadi siswanya sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah, sehingga ada penyelesaian masalah oleh siswa tersebut. Nah, setiap penyelesaian yang dilakukan oleh siswa tersebut tentunya berkaitan dengan rasa tanggung jawab. Nah, ketika sudah muncul rasa tanggung jawab, maka bukan lagi disiplin yang negatif ya, dalam arti negatif yang kemudian terpatri di dalam benak siswa, tetapi lebih ke disiplin positif gitu. Sehingga yaitu tadi terjalinnya atau terbentuknya yang namanya budaya positif. Baik, Bapak dan Ibu, ini beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan begitu ya di sekolah saya. Yang pertama, ini ada anak yang sedang melaksanakan sholat duha, kemudian ada anak juga yang sedang melaksanakan mengaji begitu, kemudian ada juga yang sedang masak-masakan begitu ya. Sebetulnya kegiatan ini muncul dari mana? Dari kesepakatan yang sudah kita lakukan di dalam sekolah gitu, bahwa setiap harinya di dalam satu minggu itu setiap harinya ada beberapa hal positif yang sudah kita sepakati untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Contohnya, ketika hari Senin tidak dilaksanakan upacara bendera, maka apa yang dilaksanakan oleh murid-murid? Melaksanakan yang namanya sholat duha bersama. Dan secara bergiliran mereka sudah sepakat siapa saja yang bertugas di hari A, B, C, D, dan seterusnya. Begitu juga untuk hari selanjutnya. Untuk hari Selasa, misalnya dengan hari Rabu, kami ada kegiatan literasi sebelum kegiatan belajar. Dari mana ini terjadwal? Ya dari kesepakatan bersama. Sehingga yang muncul di sini bukan lagi anak kalau tidak melakukan hal tersebut kemudian akan dihukum, bukan lagi hal tersebut yang diinginkan oleh sekolah, tapi anak-anak secara mandiri dan sadar untuk melakukan hal tersebut dari kesepakatan bersama. Lanjut ya, ini ada beberapa kegiatan juga yang sudah kami lakukan. Misalnya di hari Jumat, di sini ada saya tulis yang namanya Jumat Berbagi. Jadi di hari Jumat ini kami melaksanakan yang namanya pemberdayaan sumber pemberdayaan sumber alam yang ada di sekitar gitu ya. Jadi anak-anak ini yang kecil-kecil tugasnya adalah menanam. Nanti yang besar-besar itu tugasnya menanam sayur ya kan. Kemudian yang besar-besar ini nanti tugasnya adalah memasak sayur tersebut sehingga baik yang kecil maupun yang besar pada akhirnya nanti akan makan bersama. Nah, ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan juga konsisten sehingga harapannya dapat menumbuhkan rasa budaya positif bagi siswa. Kemudian selain itu, ini ada beberapa pembiasaan baik yang tadi sudah saya sampaikan,
ada sholat duha, kemudian ada kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini sebetulnya tidak hanya mengaji, tetapi juga membaca buku gitu ya. Bagi siswa-siswa yang non-muslim atau bukan muslim gitu ya, itu kegiatan literasinya adalah membaca buku. Tapi untuk yang muslim kegiatannya adalah membaca Al-Quran. Kemudian oke, di sini terkait dengan disiplin positif tersebut, ibu-ibu, ada beberapa option yang saya munculkan. Ada option yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk option yang pertama adalah memberi hukuman, bahwa memberi hukuman itu akan meningkatkan rasa disiplin siswa. Atau yang kedua adalah pemberian reward akan meningkatkan motivasi dan rasa disiplin siswa. Atau yang ketiga adalah rasa disiplin itu sebetulnya muncul karena rasa tanggung jawab, sehingga kita sebagai guru tugasnya bukan memberi hukuman atau memberi reward, tapi adalah mengarahkan. Menurut Bapak dan Ibu, mana yang lebih condong Bapak dan Ibu lakukan terhadap murid-murid Bapak dan Ibu? Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Yang sekiranya impact atau efeknya lebih mujarab gitu, sehingga siswa jadi disiplin nih gara-gara saya kasih hukuman gitu kan, dibanding saya kasih reward atau pujian gitu ya, dibanding saya hanya memberikan arahan saja. Oh, ternyata hukuman yang saya praktekkan ini ternyata hukuman lebih bisa nih untuk meningkatkan rasa disiplin gitu ya. Menurut Ibu Bapak dan Ibu, kira-kira dari 3 poin yang saya berikan ini lebih condong kemana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Boleh ditulis di kolom chat Bapak dan Ibu kalau tidak berkenan untuk menjawab secara langsung. Oke. Iya, ada Bu Urwatul Uskom jawab nomor 3, Bu Iis nomor 3, Bu Baiti nomor 3, Bu Dewi nomor 3, kebanyakan nomor 3 ya Bapak dan Ibu ya. Pak Joko nomor 3, dalam pelaksanaannya juga begitu Kak? Atau masih ada istilah hukuman dan reward di sekolah Bapak dan Ibu sampai sekarang? Mungkin Bu Iis ya. Halo Bu Iis. Halo Bu Fian, apa kabar? Baik Ibu, apa kabar juga nih? Oke, sehat. Sehat Bu Fian. Alhamdulillah. Bu, sekarang tugas di mana? Masih di Paku Jati 5, Bu. Oke, masih setia di sana nih Bu Iis nih. Baik, Bu Iis nih. Dulu saya waktu datang ke sana Bu Iis masih jadi CGV ya, belum jadi guru penggerak gitu kan. Nah sekarang sudah jadi guru penggerak nih Bu Iis nih. Boleh nggak sharing Bu? Kira-kira tadi Bu Iis kan sudah menjawab nomor 3 ya tentang pelaksanaan budaya positif ataupun disiplin positif di sekolah Ibu. Nah, ternyata yang banyak dilakukan di sini adalah Bu Iis lebih milih ke mengarahkan gitu, karena menurut Bu Iis disiplin itu bukan lagi muncul karena hukuman dan reward, tapi karena tanggung jawab begitu ya Bu Iis ya. Betul Bu. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri di sekolah seperti apa Bu? Ya, jadi tadi yang di awal Bu Fian menjelaskan yaitu tentang penerapan budaya positif atau disiplin positif ya, sehingga nanti akan menjadi membudaya, jadi budaya positif gitu. Jadi dengan melalui pembiasaan baik di sekolah gitu Bu, menurut saya itu menjadi munculnya rasa disiplin siswa itu karena mereka karena tanggung jawab gitu. Jadi dengan diberikannya pembiasaan baik tersebut, anak-anak akan terbiasa gitu Bu, melatih dengan pembiasaan itu, melatih disiplin mereka, sehingga mereka merasa tanggung jawab pada diri sendiri ya, untuk misalnya untuk satu pembiasaan baik yang dilaksanakan di sekolah, misalnya berangkat tepat waktu itu, misal pada hari Senin itu ada pembiasaan ini ya untuk misal upacara itu, terus hari Selasa ada sholat duha bersama, mengaji bersama gitu, yang seperti tadi mungkin tidak jauh beda nggih pelaksanaannya. Nah, anak-anak
anak-anak dengan adanya jadwal-jadwal itu, jadi mereka menerapkan mereka disiplin gitu Bu, disiplin tepat waktu sehingga mereka muncullah tanggung jawab untuk untuk mereka gitu Bu. Jadi nanti ini hubungannya dengan budaya positif, jadi akhirnya membudaya gitu. Oke, siap Bu Iis. Berarti sekarang kalau anaknya misalnya ada yang terlambat nih berangkat sekolah gitu Bu. Terus apa yang dilakukan Bu Iis? Ya, mungkin ini ya Bu, lebih ke tidak memberikan hukuman, cuma ini aja, paling bertanya apa yang membuat anak itu terlambat, kemudian apa yang bisa dilakukan supaya tidak terlambat lagi, seperti itu. Mungkin saya menanyakan alasannya seperti itu. Setelah Bu Iis menanyakan hal seperti itu, anak ini kemudian terlambat lagi nggak Bu datang ke sekolah? Insya Allah kalau tidak ada hal yang memang membuat anak ini memang ini ya Bu, tadi rasa tanggung jawabnya atau disiplinnya udah ya enggak lagi. Karena sudah mungkin karena ada alasan tertentu saja terlambatnya itu Bu. Teknis gitu Bu. Oke, berarti Insya Allah anaknya kebanyakan mereka yang berangkat sekolah kemudian terlambat begitu, tidak langsung Bu Iis berikan hukuman, tapi ditanya dulu kenapa terlambat dan seterusnya, diberikan kesempatan lagi begitu Bu Iis untuk selanjutnya dilihat apakah masih terlambat atau tidak, begitu Bu Iis, atau ada treatment tersendiri dari Bu Iis supaya anak-anaknya tidak terlambat berangkat sekolah. Nggih Bu, paling itu aja, nanti ditanya alasannya, kemudian mungkin diberikan memberikan apa namanya ya Bu, seperti pematik gitu, apa yang bisa dilakukan supaya tidak terlambat lagi gitu Bu. Mungkin ada hal-hal. Baik. Terima kasih Bu Iis untuk sharingnya ya. Oke, Ibu. Iya, seperti yang disampaikan oleh Bu Iis tadi, bahwa Bu Iis tidak langsung memberikan hukuman gitu. Makanya di sini ada 3 istilah yang saya berikan kepada rekan-rekan semuanya. Ada istilah hukuman, ada istilah konsekuensi, dan ada istilah restitusi. Ini pasti sudah sangat sering mungkin terdengar oleh ibu-ibu, bahkan sudah juga dipraktikkan. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi? Kita lihat bersama-sama ya. Untuk hukuman di sini akan memberikan rasa sakit kepada murid atau anak. Jadi anak atau murid ini akan merasa tersakiti. Walaupun hukuman yang diberikan misalnya, nggak ada hukuman yang positif ya ibu-ibu ya. Ketika anak-anak ini terlambat, kemudian diberikan hukuman suruh push up 15 kali dengan suruh anak ini melaksanakan sholat duha begitu, itu sama, namanya adalah hukuman. Gitu. Jadi mungkin di depan ibu-ibu begitu, anak-anak ini ketika diminta untuk kamu telat, sudah kalau telat kamu ke perpustakaan sana baca. Iya, dalam hati atau secara fisik mungkin mengiyakan, tapi setelah batinnya kita tidak tahu apakah itu menyakiti anak atau tidak. Jadi baik sifatnya itu adalah hal baik atau hal buruk yang menyangkut memberikan hukuman, yang namanya hukuman gitu kan. Kemudian yang kedua merupakan mode paksaan. Jadi dari guru langsung ke anak secara satu arah saja. Jadi anak di sini hanya menerima arahan dari gurunya saja lalu melakukan. Itu yang dinamakan dengan hukum. Bedanya apa dengan konsekuensi? Konsekuensi ini sebetulnya lebih ke begini, ketika si anak ini sudah berulang kali melakukan kesalahan, misalnya tadi seperti yang disampaikan Bu Iis, anak ini datang terlambat, berulang kali datang terlambat, setelah diberikan hukuman pertama untuk ya kamu terlambat, untuk itu silakan tulis kata tidak terlambat sampai 100 kali, untuk di awal mungkin itu adalah hukuman, tapi ketika itu diulangi lagi oleh si anak, diulangi lagi sampai sekian kali, itu adalah sebuah konsekuensi bagi si anak. Karena apa? Karena si anak sudah tahu, oh nanti saya paling kalau terlambat juga suruh nulis nih sama bapak guru, sama ibu guru.
Jadi yang muncul adalah konsekuensi. Yang pada akhirnya itu merupakan respon dari stimulus yang telah diterima. Jadi anak ini ya melaksanakan, tapi anak dibuat secara tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, ini muncul istilah yang namanya restitusi. Anak atau murid akan mendapatkan penguatan, menggunakan teori kontrol dan mendorong disiplin positif. Yang bisa mengontrol diri anak ya anak itu sendiri. Misalnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Is juga, ketika anak terlambat, kemudian dilakukan oleh gurunya apa? Gurunya akan bertanya terlebih dahulu, kenapa kamu datang terlambat? Misalnya kan. Kemudian, oh jarak ke rumah saya jauh Bu, atau misalnya saya bangun terlambat Bu, gitu kan, saya bangun lambat Bu, dan seterusnya. Kemudian gurunya bertanya lagi, kira-kira supaya tidak bangun terlambat apa yang bisa kamu lakukan, dan seterusnya. Jadi diberikan stimulus begitu, tapi lebih mengarahkan ke apa yang akan dilakukan oleh anak itu tidak berasal dari guru, tapi berasal dari anak. Jadi solusi atau penyelesaian masalah yang dilakukan oleh si anak itu muncul dari si anak itu sendiri. Itu yang dinamakan dengan restitusi. Baik, Bapak dan Ibu. Di sini saya ada punya beberapa kasus, Bapak dan Ibu boleh menuliskan juga di kolom chat ya. Contoh yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena anak ini terlambat sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, ini termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Boleh dituliskan di kolom chat, silahkan. Atau mau menjawab langsung pun boleh. Contoh yang pertama nih tadi ya, mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukumankah, konsekuensikah, atau restitusi? Mungkin ke hukuman apa ya, Bu ya? Hukuman. Hukuman. Oke, boleh Bu, kenapa ini disebut sebagai hukuman? Ya, dia diminta bertanggung jawab atas kesalahannya dengan menulis itu, dengan dihukum itu. Berbeda dengan konsekuensi sama restitusi. Oke. Hukuman. Oke, kita baca sekali lagi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi. Karena dia terlambat ke sekolah. Kalau misalnya ini dilakukan di keterlambatan yang pertama, betul jawabannya adalah hukuman. Tapi kalau misalnya ini dilakukan di keterlambatan kedua, ketiga, dan seterusnya, jadi lagi dan lagi, ini disebut dengan konsekuensi. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah misalnya. Berarti kalau dilaksanakan di keterlambatan yang pertama, kita sebut sebagai hukuman. Tapi kalau misalnya dia dilakukan di keterlambatan kedua, ketiga, dan seterusnya, berarti itu disebut dengan konsekuensi. Oke, Bu Betty, ada yang mau disampaikan, Ibu? Nggih, mohon izin bertanya Mbak Fian. Nggih, sepakat Silakan, nggih Bu. tadi. Nggih, yang kaitannya ketika bukan yang pertama itu menjadi sebuah konsekuensi, tapi ketika yang pertama menjadi sebuah hukuman. Apakah ketika ini dijadikan sebuah konsekuensi atau mungkin pemahaman saya barangkali ada yang keliru nih begini Mbak Fian. Konsekuensi itu kan setidaknya anak sudah mengetahui nih ketika dia terlambat hari ini atau anak sudah tahu nih kalau terlambat misalnya harus menyapu halaman begitu. Besoknya ternyata terlambat lagi, besoknya terlambat lagi. Apakah sebaiknya konsekuensi itu diperbaharui atau memiliki masa kadaluarsa supaya anak misalnya terlambat paling cuma nyapu juga segitu aja nggak diperhatikan gurunya nih, kira-kira seperti itu. Karena di restitusi juga ternyata ya berat butuh proses yang lumayan juga. Punten, berkait dengan konsekuensi Mbak Fian. Apakah Oke, ada siap.
Yang terbaik. Terima kasih. Ngapunten. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Betty untuk pertanyaannya. Jadi sekali lagi ya Bu ya, tadi kalau hukuman itu berarti di awal dia melakukan kesalahan, biasanya serta-merta si guru tersebut langsung memberikan tindakan begitu ya sebagai harga dari tidak mematuhi kedisiplinan tersebut. Kemudian kalau anak ini sudah tahu hukumannya nanti akan menyapu, hukumannya nanti akan menulis begitu. Tapi kemudian diulang-ulang kembali, itu yang disebut dengan konsekuensi. Konsekuensi itu, ini tadi saya sampaikan, konsekuensi itu dia merasa tidak nyaman, tapi tidak akan memberikan pelajaran untuk kedepannya, Bu. Sehingga lebih baik ketika si anak ini sudah kita perhatikan berkali-kali, kok ini si anak sudah tahu hukumannya seperti ini dan seterusnya, tapi dia melakukan hal yang sama, berarti PR-nya adalah, ayo coba dilakukan yang namanya restitusi. Ketika dilakukan restitusi, yang pertama disampaikan di sini atau yang ditawarkan adalah supaya kamu tidak terlambat atau tidak menyalahi aturan atau tidak keluar dari aturan, sekiranya apa yang bisa kamu lakukan. Jadi ketika dia sudah menyampaikan A, B, C, D, dan seterusnya dengan pilihannya itu, saya rasa itu akan mengurangi rasa itu tadi, Bu, tidak tanggung jawabnya dia terhadap ketidakdisiplinannya. Gitu. Tapi kalau sepanjang yang dia lakukan itu hanya kita yang suruh saja, bukan anak kemudian meminta sendiri, gitu kan, bukan karena proses restitusi tersebut, ya biasanya pembelajarannya hanya jangka pendek saja. Ya, yang penting kan nanti saya juga akan melaksanakan hukuman dari Bapak, akhirnya begitu. Gitu. Jadi memang kalau misalnya bisa untuk dilakukan, Bapak dan Ibu coba dulu untuk melakukan yang namanya restitusi. Jadi konsekuensinya tidak datang dari guru, tapi datangnya dari siswa. Gitu. Kalau ternyata diulangi lagi, ya dilakukan lagi restitusi. Iya, Gitu. berulang-ulang terus begitu, Mbak. Memang butuh energi luar biasa. Thank you very much, Mbak Pian, luar biasa. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Berarti, iya siap. Matur nuwun. Yeay. Nah, lagi ya Bapak Ibu ya, yang contoh nomor 2 ini, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Kira-kira apa nih Bapak dan Ibu? Hukuman, konsekuensikah, atau restitusi? Hukuman. Panang, saya sampai jam berapa ya Panang ya? Nanti. Cara rambungnya, Bu. Jam 5 mungkin, Bu. 5.10 lah. Halo. Sini saya. Halo, Bu Fian. Oke. Halo. Iya, halo. Iya, mohon maaf Pak, terlempar saya ini Pak, mati lampu seperti biasa ini ya, jadi langsung hilang sinyalnya. Oke. Masih kerekam kan ya? Masih aman. Oke, Bapak dan Ibu, baik, terima kasih. Aduh, kayak di mana jadi ya? Ini tadi masuk ke sekolah. Nah, ini satu lagi deh yang contoh 4 nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut Bapak dan Ibu ini hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Boleh silakan ditulis di kolom chat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi dari Bu Baiti, yang lain Bapak dan Ibu? Konsekuensi, oke. Bu Herlina. Ya, Bu Is konsekuensi. Baik, Bapak dan Ibu berarti sudah sedikit sepemahaman ya kita ya dengan tentang istilah hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nah, kalau tadi contohnya adalah apa namanya? Hukuman dan konsekuensi terus nih, Bu Fian nih. Nah, restitusi itu sebetulnya apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam restitusi ini ada 3 tindakan yang akan dilakukan ketika kita berhadapan dengan siswa. Yang pertama yaitu menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, yang kedua adalah validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi tahapan yang mungkin yang sudah dilakukan oleh Bu Iis tadi di kasusnya yang di awal itu karena ada anak yang tidak berangkat sekolah tepat waktu, kemungkinan sudah ada di dalam tahapan segitiga restitusi ini. Jadi menstabilkan identitas ini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dalam artian begini, ketika ada anak yang sedang tidur di dalam kelas, kemudian serta-merta kita dekati anak tersebut dan kita langsung menanyakan kepada anak tersebut, membangunkan dan menanyakan secara langsung, artinya di hadapan banyak anak-anak lainnya di dalam kelas, itu kita sedang memisahkan anak tersebut dari komunitasnya. Semua mata kawan-kawannya tentu akan tertuju kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut akan memiliki rasa bersalah sebetulnya di dalam hatinya. Jadi, alangkah lebih baik ketika kita melakukan stabilitas identitas ini tidak dilakukan di depan banyak orang, begitu ya. Ada baiknya kalau misalnya kita ngobrol langsung sama anaknya. Ketika pelajaran selesai, kita amati dulu nih apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Mungkin di awal bolehlah kita ingatkan gitu ya untuk cuci muka dan lain sebagainya, tapi tidak langsung menanyakan banyak hal. Ketika kita ingin melakukan segitiga restitusi ini, kita panggil si anak ke ruangan kita misalnya. Kemudian barulah disampaikan 3 tahapan segitiga restitusi ini. Yang pertama misalnya stabilkan identitas, contoh beberapa kata-katanya misalnya. Tidak ada manusia yang sempurna gitu kan. Semua manusia pasti melakukan kesalahan. Ibu juga dulu pernah tidur di kelas gitu karena ibu bangun lambat karena sering begadang. Kalau kamu kenapa kira-kira kok sampai tertidur di kelas? Apa yang kamu lakukan semalam dan seterusnya. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, nanti akan disampaikan oleh Pak Anang ada beberapa kebutuhan dasar manusia ya. Jadi tidak serta-merta anak yang tertidur di kelas ini salah begitu kan, karena dia tidak mengikuti pelajaran kita misalnya. Kita tanya dulu sebetulnya si anak ini tidur di dalam kelas itu karena apa? Karena terlambat bangunkah? Karena mungkin dia begadang membantu orang tuanya kah? Atau apa? Gitu ya. Ada beberapa kalimat yang bisa digunakan untuk validasi tindakan. Contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Misalnya bertengkar gitu kan, berkelahi. Nah, di bagian validasi ini tindakan ini boleh disampaikan. Kamu patut bangga kok terhadap dirimu sendiri karena kamu sudah melindungi apa yang berharga dan penting buat kamu. Tapi cara kamu sebetulnya ada cara yang lebih baik daripada itu, misalnya begitu. Nah, ini kita masuk ke dalam tahapan validasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi setelah 2 tahapan di awal ini, di akhir kita akan menanyakan keyakinan kelas. Kamu kan tahu keyakinan kelas kita itu apa. Misalnya tidak boleh ribut misalnya di dalam kelas itu kan. Berarti karena kamu sudah menimbulkan keributan, kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki untuk kesalahan kamu ini misalnya dan seterusnya. Itu namanya menanyakan keyakinan. Oke, Bapak dan Ibu, sampai di sini barangkali ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, boleh? Atau dirasa cukup paham sudah?
Cukup? Oke, kalau cukup ibu-ibu, ya. Kalau cukup Bapak dan Ibu, di sini saya ada beberapa case ya. Case yang pertama ini tentang Anto dan Dino. Saya bacakan ya. Mungkin yang ada sedang di jalan belum tidak sempat untuk membaca, saya bacakan sebentar. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melarang mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dia bertanya, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Sehingga, Ibu Suti melanjutkan pertanyaannya lagi kan, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Nah, Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya sama si Anto nih, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto pun menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir lalu menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin Bu. Lalu Ibu Suti menanggapi, kalau dilem kan akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu jahit saja, kamu bersediakah? Nah, Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit Bu, mana saya tahu bagaimana cara menjahit. Lalu Ibu Suti meneruskan kembali, bertanya lagi, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak dan memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino pun kembali diam sejenak dan memandang ke meja Anto yang tanpa kancing, serta akhirnya dia mengangguk tanda menyetujui. Sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Happy ending ya ini akhirnya ya ibu-ibu ya, bapak-ibu ya. Oke, dari cerita tersebut ibu-ibu, bapak dan ibu, ada 3 tahapan restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira Ibu Suti sebagai kepala sekolah tadi sudah melakukan 3 tahapan restitusi ini belum ya? Oke, ada yang ingin menjawab atau ada yang ingin berpendapat? Oh, ada Bu Media juga. Halo Ibu, selamat sore. Oke, ada Bu Dewi ini menjawab, sudah. Oke, berarti 3-tiganya sudah dilakukan ya Bu Dewi ya? Iya, sudah kalau menurut tadi bacaan yang saya dengar dari cerita yang dibacakan, tadi sudah ada menstabilkan identitas dari kepala sekolahnya dengan menanyakan cara atau kejadian, validasi tindakan dari kepala sekolah kepada Dino kalau nggak salah ya. Iya, terus menanyakan kembali keyakinan tentang bagaimana kancing ini atau salah satu solusinya gitu ya, bisa nggak? Kan dia ragu dengan kancingnya, nanti saya dimarahin, tapi kan ada solusi, bisa nggak diyakinkan solusinya bisa belajar dari guru tata busana. Itu pendapat saya, sudah. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi walaupun tadi Ibu Suti sedikit ini ya, sedikit memancing-mancing si Dino ya. Jadi solusinya Bu Suti pancing-pancingin gitu, tapi pada akhirnya si Dino ini mau dan menyelesaikan masalah yang dilakukan atau dihadapinya dengan solusi yang dilakukannya sendiri. Kemudian mungkin satu lagi apa Anang ya? Yang ini sekarang yang jawab ibu-ibu nih.
Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Ini sering terjadi nih di papan tulis ya. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Jadi si Ibu Dani ini bilang ke Fajar, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam saja. Sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, Bu Daninya bilang begitu ya. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu tahu? Gimana kamu ini Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek loh ngajarin kamu. Kamu nggak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun hanya terdiam membisu. Ini sering sekali terjadi di kelas, mungkin di kondisi real nyata di kelas Bapak dan Ibu. Pertanyaannya adalah, nah ini kan tadi ada Ibu Dani dan juga Fajar. Kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini adalah kepala sekolah, maka apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu ketika mendengar berita atau informasi hal seperti itu? Baik pada Fajar maupun pada siapa tadi, Ibu Dani. Boleh mungkin satu orang berpendapat, satu atau dua orang berpendapat, silakan. Ibu, Bapak dan Ibu. Adakah? Kira-kira apa yang akan dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan restitusi? Oke, ada yang mau menjawab? Oke, nanti saya tanyakan lagi deh di akhir sesi ya, Bapak dan Ibu ya, kalau tidak ada yang mau menjawab. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu untuk materi saya. Mungkin selanjutnya bagaimana praktek restitusi ini akan diperjelas ya oleh Bapak Anang gitu, karena Bapak Anang di sini sudah punya contoh video real begitu praktek restitusinya. Barangkali Bapak dan Ibu nanti bisa menonton bersama bagaimana cara melakukan segitiga restitusi dan apa saja yang perlu dilakukan oleh guru ketika melakukan kontrol diri terhadap murid di kelas. Baik, waktu dan tempat barangkali saya langsung berikan kepada Bapak Anang. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Silakan Pak Anang. Baik, terima kasih Bu Fian. Saya share screen dulu ya. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Sudah Pak, sudah. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan untuk disiplin positif selanjutnya. Nah, sama seperti Bu Fian tadi, di sini juga banyak yang mungkin sudah kenal saya, ada yang belum. Saya sedikit perkenalan saja. Saya Anang Wedaryanto, biasa dipanggil Pak Anang. Saya CGP Angkatan 9 dari Kota Semarang. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Semarang. Di sini saya kolaborasi dengan Bu Fian untuk berdiskusi tentang implementasi disiplin positif yang sudah kami lakukan di sekolah. Nah, seperti yang dikatakan Bu Fian tadi, saya pengen menampilkan dulu sebelum saya lanjutkan ke materi saya tentang bagaimana praktik saya dalam menerapkan disiplin positif. Begitu ya Bu Fian ya? Oke, saya tampilkan dulu di sini. Saya tampilkan untuk kasus saya yang pertama di sini adalah tentang
murid saya yang sering kali datang terlambat ketika saya mengajar jam pertama. Mungkin suaranya agak lirih karena memang lagi di perpustakaan dan banyak orang mungkin agak mengganggu. Ada orang berseliweran karena pulang sekolah, jadi agak sedikit berisik. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah? Saya play ya. Terima kasih Rifki sudah datang memenuhi undangan saya. Ini saya ingin membahas kemarin di pembelajaran saya, kamu beberapa kali terlambat. Benar seperti itu? Iya, benar. Oke. Terutama di hari Rabu setelah jam saya ya, terlambat 5 sampai 10 menit. Itu mungkin terjadi berapa kali kemarin? 2 kali. 2 kali jam saya. Oke, sekarang selain di kelas saya, kamu pernah terlambat lagi nggak di mapel yang lain? Pernah. Mapel apa coba? Agama. Jam pertama juga? Iya. Lama nggak terlambatnya? Mungkin sekitar 5 sampai 7 menit. 5 sampai 7 menit. Oke. Menurut kamu terlambat masuk sekolah itu benar atau salah? Salah. Oke, salah ya. Setuju ya? Oke. Nah, sebenarnya kalau terlambat berbuat salah itu kan manusiawi. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan untuk yang lebih baik lagi. Benar. Setuju ya? Kita cari solusinya dulu. Kamu terlambat pasti kan ada alasannya ya. Coba dijelaskan dulu. Terutama di jam saya yang 2 kali terlambat itu kenapa sih? Kalau ke jam 6 dikarenakan motornya itu mogok Pak. Mogok. Perjalanan saat berangkat sekolah. Itu jauh dari rumah atau dekat? Jauh. Kalau ke sekolahnya? Jauh juga. Jauh juga. Tengah-tengah. Iya. Oke, itu 2 kali juga sama. Alasannya kalau yang di mapel agama tadi? Kalau mapel agama itu karena businya itu kotor. Oh, sama motor juga masalahnya. Soalnya motornya kan udah tua, jadi kan. Ya. Itu menurut saya masih lebih bagus ya daripada kamu bolos tidak berangkat sekolah, meskipun terlambat masih ada niatan untuk sekolah. Nah, sekarang saya mau tanyakan tentang hubungkan dengan keyakinan kelas. Menurut kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Terus keyakinan kelas yang kamu langgar apa? Kedisiplinan sama tanggung jawab. Coba disiplinnya di bagian mana? Berangkat tidak tepat waktu dan tanggung jawab itu sebagai sesuatu harus mematuhi peraturan. Oke, kamu tahu masuk sekolah jam 7. Oke ya. Kemudian menurut kamu keyakinan seperti itu penting atau enggak sih? Penting. Disiplin, terus kemudian apa tadi, tanggung jawab penting ya. Iya. Apakah hanya untuk sekolah saja atau kemudian di kehidupan masyarakat? Mungkin kalau kehidupan masyarakat kayak personal, kayak harga diri. Kan setiap kalau orang melanggar aturan kan sama aja juga mengurangi harga diri seseorang. Oke, gitu ya. Menurut kamu bagaimana caranya agar kamu tidak melakukan keterlambatan lagi? Solusimu bagaimana? Mungkin kalau solusi dari motor bisa mengecek sebelum berangkat sekolah. Oke, dicek dulu sebelum berangkat. Terus yang kedua, ada lagi nggak? Yang kedua mungkin bangun lebih awal untuk mengecek yang lainnya bisa jalan apa enggak motornya. Oke, kamu ngecek ya. Iya. Solusi lain? Solusi lain mungkin berangkat bersama orang tua. Bawa diantar. Iya. Oke, ada lagi nggak mungkin? Maka ada teman yang dekat nggak? Nggak ada. Tapi mungkin. Hah? Ya, Vi. Oke, kalau enggak kan kamu bisa misalnya pesan ojek online misalnya. Itu kalau terpaksanya ya nggak ada. Yang penting bisa bangun pagi, datang sekolah tepat waktu. Nah, mungkin habis ini ada yang perlu, kalau masalah orang tua nggak ada ya. Misal orang tua bisa nganter nggak sebenarnya? bisa. Hah? Bisa. Nah, itu mungkin nanti untuk kedepannya kalau sulit masih ada kayak gitu, saya bisa komunikasi dengan orang tua bagaimana baiknya. Boleh ya? Boleh, silakan. Oke.
Oke, itu saja mungkin kamu sudah menemukan solusinya. Kalau ternyata motor kamu ada masalah dan terpaksa itu udah mepet, berarti harus cari yang lain. Ojek online ada di kantor orang tua, mungkin bisa dan temennya, Iya benar. dan lain-lain. Yang penting tidak bolos, tetap semangat sekolah. Oke ya, itu Rifki, siap? Siap. Oke, terima kasih. Begitu Bapak Ibu untuk share saya ketika menerapkan salah satu praktik restitusi di sekolah ketika anak-anak melakukan menemukan sebuah permasalahan. Satu lagi sebenarnya ada, nanti mungkin Bapak bisa cek di YouTube saya tentang 2 aksi nyata yang sudah saya lakukan. Nah, saya lanjut ke materi selanjutnya dari saya. Tentang kebutuhan dasar manusia. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Mungkin ada yang mau berpendapat. Kita ini kan sebagai manusia, apa sih kebutuhan dasar kita yang harus terpenuhi kira-kira? Mungkin ada yang berpendapat atau mau tulis di chat juga boleh. Ya, silakan. Apa sih kebutuhan dasar yang kita harus penuhi? Coba satu saja. Ada ini Bu Nur Asmiranda, kebutuhan untuk bertahan hidup atau untuk hidup. Ada lagi? Kasih sayang dari Bu Dwi Hartini. Odis, cinta. Dari Pak Odis ya, cinta. Kurang lebih sama dengan kasih sayang. Ada lagi mungkin? Dari Pak Holis, kenyamanan. Bu Dewi, rasa aman. Pak Novianto, kebutuhan aktualisasi. Bu Iis, rasa aman. Pak Fikri, kebebasan. Wah, banyak sekali ya kebutuhan dasar manusia. Baik, kita coba lihat kebutuhan dasar apa sih sebenarnya yang manusia itu dibutuhkan. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Benar seperti yang dikatakan oleh Bu Nur Asmiranda, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita punya kebutuhan dasar untuk bertahan itu bagaimana? Perlu makankah? Survive bagaimana? Ketika nanti kita dilepas di hutan, pasti yang perlu yang akan kita lakukan adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, cinta. Yang ketiga adalah penguasaan, pengakuan dari orang lain. Yang keempat adalah kebebasan, seperti tadi ya katakan Pak Fikri, yaitu ada kebebasan menentukan pilihan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, merasa senang. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi? Kira-kira apa yang terjadi? Coba Bapak Ibu bisa raise hand atau mungkin chat di kolom chat box. Saya bacakan dari satu device yang lain ya. Bagaimana jika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi? Atau mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya mungkin secara langsung. Oh, ini ada. Siapa ini nggak kelihatan? Sebentar ya. Oh, Pak Hodis. Silakan, boleh. Pak Odis? Halo? Pak Odis raise hand? Nggak jadi. Kita bacakan dulu yang dari kolom chat. Ada Pak Holis Majid, merasa tidak nyaman. Yang kedua, ada Bu Dewi, kecewa atau sedih. Ada lagi nggak? Mungkin yang ingin secara langsung menyampaikan. Ada? Perilaku akan menyimpang dari Pak Odis.
Bu Alin Liana tidak bahagia. Nah, jika kebutuhan-kebutuhan dasar ini seperti yang dikatakan teman-teman yang lain, ya ini pasti suaranya tidak dengar. Oke, nggak apa-apa. Nah, pasti akan bagaimana caranya agar kebutuhan dasar tersebut terpenuhi. Nah, jadi bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dasar tersebut dengan cara yang positif, mereka bisa saja melanggar peraturan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif. Bisa dengan melakukan kekerasan ataupun yang lainnya. Misalnya saja, contohnya adalah seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik. Berarti kebutuhan dasar akan penguasaan terhadap materi ataupun yang lain tidak terpenuhi di sekolah. Apa yang akan dilakukan oleh murid tersebut? Dia bisa jadi akan mencoba memenuhi kebutuhannya di kebutuhan penguasaan tersebut di tempat lain. Misal di lapangan bermain, dia akan merasa berkuasa di sana, mengatur temannya. Atau bahkan bisa sampai menyakiti teman-temannya secara fisik. Contoh selanjutnya adalah seorang yang tidak merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Berarti anak tersebut kebutuhan akan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Apa yang terjadi? Anak tersebut mungkin akan hanya memiliki 1 atau 2 teman dan memisahkan diri dengan teman yang lain. Nah, dari contoh ini, misalnya Bapak atau Ibu menemukan seperti contohnya Bu Novi tadi, ada anak yang tertidur di kelas. Nah, kira-kira kebutuhan atau tertidur atau tidak fokus di kelas, kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut? Coba. Ada mungkin yang berpendapat, anaknya kok lemes-lemesan, tidur di kelas, tidak fokus. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Ya mungkin bisa menyampaikan pendapatnya langsung atau mungkin bisa chat. Kebebasan. Dari Pak Fikri, kasih sayang. Pak Fikri coba, Pak Fikri kenapa kok mengatakan kasih sayang? Coba yuk, saya pengen dengar suaranya Pak Fikri. Halo Pak Fikri. Oh, yang menurut saya kalau yang tadi yang tidur, mungkin kita kan tidak tahu apa yang dialami siswa. Bisa saja di rumah dia kurang kasih sayang sehingga dia ya itu salah satu bentuk pemberontakan sih, bisa jadi seperti itu sehingga di sekolah jadi males-malesan, tidur. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin ya kita memang harus mencari tahu latar belakangnya dulu kenapa dia seperti itu sebagai guru ya. Itu. Oke. Kalau menurut Pak Fikri, apa yang akan Pak Fikri lakukan ke anak tersebut? Ya itu tadi, kita tidak boleh ngejudge, pasti harus diajak ngobrol, kemudian atau home visit lah, kita mencari tahu latar belakangnya. Harus dari home visit itu seperti itu. Itu menurut saya ya Pak. Oke, boleh. Ada yang lain yang mau berpendapat mungkin? Saya tunggu di kolom chat box. Bu Hertin, Bu Dewi, yuk boleh mengangkat tangannya. Ya, menambahkan dan juga setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Fikri bahwa mungkin setiap peristiwa ataupun hal yang dialami siswa itu kan kita identifikasi dulu dengan akhirnya merujuk pada segitiga restitusi tadi, baik itu dengan ngobrol dengan anaknya, kenapa dia tadi seperti Bapak kan kenapa dia terlambat, anak ini juga kenapa dia mengantuk gitu kan. Tindakan selanjutnya mungkin tadi seperti Pak Fikri setelah dengan anaknya mungkin juga home visit, apakah mungkin dari makanan atau kebiasaan makan bisa saja atau mungkin dari permasalahan rumah di rumah atau pola belajar anak atau butuh motivasi kita kan tidak tahu. Berarti ada hal-hal yang dari kebutuhan dia itu tidak tercukupi. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Baik ya. Itu mungkin
banyak ya kalau kita harus mencari tahu kenapa dia kok malas-malasan di kelas, kenapa dia mengantuk. Itu perlu kita cari tahu dulu. Nah, maka dari itu kita nanti akan memposisikan diri dalam menghadapi anak yang seperti itu. Nah, dalam menghadapi anak kita bisa menerapkan 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan, tapi nanti yang paling bagus ada di mana? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sebagai posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah posisi manajer. Kita bahas yang pertama dulu, posisi penghukum. Kalau posisi penghukum ini biasanya indikatornya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya bisa matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik, atau berkacang pinggang. Nah, pokoknya seperti sesuatu yang galak. Nah, kemudian apa sih yang ciri-ciri khasnya? Bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh kata-kata yang digunakan apa? Misalnya, patuhi aturan saya atau awas ya. Kamu saja selalu salah. Selalu dan pasti selalu. Kamu yang terakhir. Itu misalnya. Kemudian akibatnya apa dampaknya? Dampaknya murid menjadi pendendam. Bahkan murid bisa tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampu. Bahkan bisa lebih lagi ketika si anak tahu, oh itu motornya ibu guru. Bisa digembesi lah, diapakan lah, dan seterusnya. Itu posisi penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Indikatornya apa? Biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih, dengan bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Nah, pembuat rasa bersalah ini biasanya menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri, dan biasanya bersuara lembut. Contohnya seperti apa? Ibu sangat kecewa sekali pada kamu, nak. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Contohnya seperti itu. Akibatnya apa? Murid akan merasa bersalah dan rendah diri, bahkan bisa menarik diri dari lingkungan. Itu jika menerapkan posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Indikatornya apa? Nada suaranya ramah, akrab. Kita mengajak murid itu sebagai teman. Biasanya ajak senyum-senyum, bercanda, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita kalau menerapkan posisi teman, biasanya berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya seperti apa? Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti bereskan. Kemudian akibatnya apa sih dampaknya? Nah, murid akan tergantung pada satu orang. Tergantung pada gurunya. Dan murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Kemudian posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, tidak bersenda gurau ataupun bernada tinggi. Jadi datar-datar saja. Cirinya seperti apa? Biasanya menggunakan dasar peraturan-peraturan atau konsekuensi yang ada. Nah, di sini misalnya peraturannya apa? Ayo. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, biasanya dihubungkan dengan peraturan atau konsekuensi. Akibatnya apa? Murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah yang didapat. Kemudian tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan apa sih yang sebenarnya dituju. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, biasanya sebagai posisi manajer ini nada suaranya seperti tulus. Bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat pada murid. Seperti apa? Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mengajak diskusi, bagaimana solusi yang tepat untuk permasalahan yang sedang dihadapi murid tersebut. Nah, kemudian contohnya seperti apa? Apa yang kita yakini? Apa keyakinan kelas kita? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu ini?
Misalnya seperti itu. Nah, dengan posisi manajer ini, dampaknya apa? Murid lebih mandiri karena bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid lebih percaya diri karena dapat memecahkan masalahnya. Itu kelima, posisi kontrol. Nah, dari sini coba di sini ada beberapa pernyataan. Nanti coba Bapak Ibu bisa berpendapat, boleh raise hand, boleh menuliskan di kolom chat box. Pernyataan yang pertama dulu. Sekolah masuk jam berapa? Kamu terlambat 20 menit. Kamu sudah tahu konsekuensinya? Kira-kira posisi kontrol ini posisi kontrol apa? Mungkin ada yang mau raise hand dulu, menyampaikan pendapatnya, atau mungkin bisa tulis di kolom chat box. Dari Pak Odis, teman. Ada lagi? Atau mungkin ada yang mau berpendapat? Di sini kata kuncinya apa sih? Tahu konsekuensinya. Tadi yang berhubungan dengan konsekuensi apa sih? Di sini pemantau ya Pak, Bu Nur Asmiranda. Oke. Ada lagi mungkin yang mau berpendapat? Bu Nur bisa itu tidak? Bisa menyalakan mic-nya tidak? Audio saya bermasalah Pak. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi? Oke ya, saya jawab saja. Tadi keluar masuk, oke. Jadi karena di sini dihubungkan dengan konsekuensi, berarti posisi kontrol yang tepat apa? Ini adalah posisi pemantau. Kemudian yang nomor 2, kamu tidak memakai sepatu warna hitam. Lepas sepatumu, ambil sepulang sekolah. Nah, ini posisi apa kira-kira? Yuk, bisa diketik di kolom chat. Bisa saya bacakan dari sini. Yang nomor 2, kamu tidak memakai sepatu warna hitam. Lepas sepatumu, ambil sepulang sekolah. Posisi apakah ini? Ada yuk yang berpendapat, boleh langsung, boleh di kolom chat box. Penghukum mungkin? Penghukum, oke, kita buka ya. Penghukum, benar sekali ya, karena di sini langsung melakukan hukuman untuk si anak. Yang ketiga, lain kali kerjakan tugasnya tepat waktu ya, biar tidak menunda-nunda ibu ya, menunda tugas ibu ya, bikin ibu senang. Bisa ya? Ini kira-kira apa ini? Ayo, ini Pak Odis, coba. Teman itu, Pak. Oke, kita buka ya, posisi teman. Yang keempat, bagaimana cara kamu perbaiki keterlambatan mengumpulkan tugas lagi? Posisi apakah ini? Yo, Pak Audis lagi. Manager. Oke, setuju semua ya. Yang terakhir, kamu senang nggak bikin Bapak susah? Kalau kamu terlambat terus, nanti Bapak kena tegur Bapak kepala sekolah. Apa ini? Buat merasa bersalah. Buat merasa bersalah. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Mohon maaf, sebelah lagi adzan. Saya lanjutkan, tinggal sedikit. Menurut di sini, Bapak Ibu guru di sini ada di posisi kontrol yang apa sekarang ini? Coba, ada yang mau berpendapat tidak? Atau yang sering Bapak Ibu lakukan di sini menggunakan posisi apa? Pak Odis, coba. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Di posisi kontrol apa saat ini? Kalau setelah dengar dari apa yang disampaikan,
harusnya kita semua berada di posisi manajer. Kalau saya lihat manajer itu kan meliputi semua hal yang ada di materi tadi ya, 5 posisi kontrol. Tapi faktanya biasanya kalau saya utamanya kan ngajar di SD, itu kok malah ke posisi teman, Pak. Posisi teman, oke, boleh. Posisi teman. Ya, karena berhubungan dengan anak kecil ya. Iya, betul sekali. Tapi harusnya Oke, memang di manajer itu harusnya. Ya, sambil belajar, Pak. Ya, iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Odis. Ini ada satu jawaban lagi dari Bu Nur Asmiranda. Kebanyakan masih sebagai pemantau kalau saya, Pak. Ya, posisinya berbeda-beda. Nah, tapi diharapkan dari sini di paradigma baru kita bisa menerapkan posisi sebagai manajer ketika menghadapi permasalahan murid. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau menggunakan posisi manajer itu tidak juga terlalu berhasil. Kita lalu hubungkan dengan posisi kita di mana, kasusnya seperti apa. Jadi tidak selamanya manajer itu bisa berhasil. Mungkin untuk anak SD posisi teman yang paling bagus. Yang penting tujuannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk posisi kontrol ini nanti pasti hubungannya kita kan pengen menunjukkan bahwa siswa itu menuju ke arah yang lebih baik. Jadi hubungannya kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu, kesepakatan kelas dengan peraturan kelas itu sama atau tidak ya? Sama atau tidak? Ya Pak Odis. Bedanya apa coba? Beda. Kalau kesepakatan itu kita setujui bersama-sama dengan seluruh warga kelas. Kalau peraturan biasanya itu dari satu pihak saja, atau istilahnya saya yang buat, kamu harus ikut. Oke, baik sekali ya. Jadi juga ada Bu Dewi Hartini juga menganggap beda. Saya setuju dengan yang dikatakan Pak Odis tadi, kalau kesepakatan itu dibuat oleh dua belah pihak, siswa maupun guru. Sedangkan kalau peraturan biasanya dari guru yang membuat, kemudian ya udah kamu ngikuti saya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang paradigmanya dirubah. Dari situ kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas tersebut adalah sebuah kesepakatan untuk menuju ke nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan dalam sehari-hari. Nah, itu nanti hubungannya dengan disiplin positif. Nah, nilai-nilai seperti apa? Nilai-nilai contohnya ada nilai-nilai ada di profil pelajar Pancasila, ataupun nilai-nilai yang lain seperti kebersihan, kesantunan, keberanian, kebahagiaan, dan lain-lain. Ini yang ingin kita terapkan atau muncul dari motivasi intrinsik dari murid untuk muncul melalui keyakinan kelas. Dasarnya adalah kesepakatan bersama tadi. Nah, ketika kita mau membuat keyakinan kelas, itu ada beberapa prosedur. Yang pertama, kita mempersilahkan dulu murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang kita sepakati di kelas. Mungkin peraturan yang ada, ataupun peraturan dari sekolah yang mungkin akan diterapkan ke kelas dalam lingkup sempit. Kemudian yang kedua apa? Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau media lain. Nanti akan saya contohkan media saya gunakan apa, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasilnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Dari peraturan yang biasanya kalimatnya negatif diubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kan ada kata jangan, itu kan konotasinya negatif. Kita ubah menjadi yang lebih positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, selanjutnya kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang dicatat, kemudian mengajak murid untuk menemukan nilai kebajikan yang akan dituju. Kita bisa melihat tabel tersebut tadi, ataupun bisa berdasarkan profil pelajar Pancasila.
Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama dengan beberapa peraturan atau kesepakatan yang sudah disatukan berdasarkan nilai kebajikannya. Kemudian setelah keyakinan tersebut dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Ini untuk prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir, hasil dari keyakinan kelas tersebut bisa ditempel di mading kelas ataupun di tempat yang bisa dilihat oleh warga kelas tersebut. Nah, sebelum saya lihatkan contohnya, coba di sini ada beberapa pernyataan. Nah, di sini ada peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Kita ubah kalimat positifnya menjadi mengembalikan barang setelah digunakan. Kira-kira nilai kebajikan apa yang diharapkan dari sini? Ada yang berpendapat? Halo? Kira-kira nilai kebajikan apa ya? Karena sudah maghrib ya. Tanggung jawab sepertinya Pak. Ini dari Bu Nur Asmiranda, Bu Dewi juga tanggung jawab. Cek. Oke, benar sekali. Yang kedua, harap antri, bergantian atau menunggu giliran. Kira-kira ini nilainya apa? Bu Alin, disiplin. Bu Dewi, menghargai. Oke, boleh. Bisa menghormati, bisa berempati, bisa disiplin. Banyak nilai-nilainya. Yang terakhir, menyiapkan diri 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kira-kira apa ini? Kemandirian. Ada lagi? Sudah satu? Kira-kira apa sih ini? Menyiapkan diri 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kesiapan belajar, Bu Nurma. Komitmen, Bu Nur Asmiranda, tanggung jawab juga, boleh. Banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil, bisa jadi lebih dari yang saya sebutkan di sini. Ada komitmen, ada menghormati, ada tanggung jawab, ada kesiapan, dan lain sebagainya. Nah, dari nilai kebajikan tersebut, ini adalah contoh kegiatan saya ketika membuat keyakinan kelas. Saya menggunakan Padlet supaya anak-anak itu bisa melihat. Saya memulai dari awal bagaimana sih kelas idaman mereka, kemudian yang tidak diinginkan dan harapannya seperti apa. Dari hasilnya ini, kemudian saya kelompokkan menjadi keyakinan seperti ini. Mereka yang pertama adalah pengen kelasnya bersih. Berarti selalu menjaga kebersihan kelas, rajin dan disiplin, peduli dan saling menghargai, bersikap sopan, selalu tanggung jawab dan kerjasama dan kompak. Ini adalah saya lakukan di keyakinan kelas 10-4. Setelah itu saya membuat sebuah kesepakatan dengan penandatanganan melalui form Zuhu. Nah, ini adalah kegiatan prosesnya. Mereka menandatangani dan mereka setuju dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Nah, yang terakhir, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa dilakukan dengan kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti pada tabel T. Ini bentuknya T karena seperti ini. Ini seperti T. Jadi yang tampak kalau kebajikan hormat itu seperti apa? Oh, tampaknya datang tepat waktu. Yang tidak tampak seperti apa? Sering datang terlambat. Kemudian bekerja. Tampak seperti apa? Tekun bekerja dan menyimak guru. Kalau tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Nah, kemudian bisa juga dengan pendalaman bagan tampak seperti tabel Y. Terdengar, terlihat, berperilaku. Terdengar seperti apa? Yuk, saya bantu terdengar. Oh, terlihat seperti apa? Berempati terhadap perasaan orang lain. Perilakunya bagaimana? Oh, terlihat tersenyum ramah. Ataupun kegiatan yang ketiga adalah kegiatan tugas saya, tugas kamu. Atau tugas guru, tugas murid. Tugas guru apa? Mengajar.
Yang bukan tugas guru apa? Menyakiti dan atau disakiti. Tugas murid bagaimana? Belajar. Ini murid ya, murid tugasnya bukan apa? Bukan menyakiti maupun disakiti. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya mau praktik pembuatan kelas, tapi mungkin lain waktu karena sudah maghrib. Mungkin itu Bu Fian, mungkin ada yang mau memberi masukan atau bertanya, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan, bertanya atau memberikan tanggapan terkait tadi ya diskusi bersama saya ataupun bersama dengan Pak Anang. Nanti kalau ini materinya boleh dibagikan ya Pak Anang ya, supaya semuanya nanti punya materinya ya. Boleh. Oke, Bapak dan Ibu kalau misalnya mau lihat banyak contoh lainnya, mungkin di sini ada juga yang sudah sedang menjadi CGP ataupun sudah menjadi guru penggerak, mungkin sudah juga melakukan hal serupa gitu. Tapi alangkah lebih baik kalau misalnya memiliki referensi yang lain gitu. Barangkali nanti bisa berselancar juga di YouTube-nya Pak Anang. Apa Pak nama YouTube-nya Pak? Nama saya lengkap. Oh, Anang Wijarianto berarti ya. Nah, boleh silakan. Ada dua, tapi yang pakai baju biru ya. Yang pakai baju biru katanya Bapak Ibu. Silakan nanti boleh berselancar juga di YouTube-nya Pak Anang atau di YouTube saya. Kalau YouTube saya kayaknya sudah banyak yang subscribe ya. Sombong. Nanti boleh barangkali yang belum boleh juga join ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ataupun ditanggapi terkait dengan materi yang sudah di-sharingkan begitu, baik materi maupun contoh-contoh yang sudah kami lakukan, kami rasa cukup ya untuk ngobrol bareng di sore hari ini ya Pak Anang ya. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum diakhiri, boleh kita foto bersama terlebih dahulu kah? Oke, boleh Bapak dan Ibu membuka kameranya terlebih dahulu yang berkenan untuk kita foto bersama-sama. Oke, baik. Bu Herlina masih terang sekali nih sepertinya. Sini sudah maghrib. Sudah gelap ini Bu. Bu Alin, halo Bu Alin. Oke. Baik, Bu Rizka Dingsi mau buka kamera, Bu Nur Asmiranda, Bu Safrina. Saya hitung sampai 3 ya, semuanya boleh, bergaya bebas pun boleh Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, once more ya. Mana ada gaya lain nggak Pak Anang nih? Oke, 1. Sudah Pak, ini belum Pak, ini laptop saya sudah panas dan agak lemot. Sabar, baru 1 foto tadi, 1 capture. Oke, tahan dulu. Oke, sekali lagi. Fase imut. Boleh. 1, 2, 3. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk berdiskusi sama-sama, meluangkan waktunya, walaupun pertemuan kali ini nggak ada sertifikatnya ya sebagai bentuk benefit secara fisik begitu, tapi mudah-mudahan materi yang tersampaikan bisa kembali merefresh kembali ataupun menjadi bahan masukan ya bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah menerima materi tersebut. Nanti setelah ini PPT dari saya maupun Pak Anang akan dibagikan dan itu bisa Bapak dan Ibu gunakan juga ketika nanti menyampaikan atau berbagi kepada rekan-rekan lainnya di sekolah yang barangkali belum bisa hadir dalam kegiatan ngobrol bersama ini. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Bu Dewi, Pak Fikri, Bu Baiti, Bu Alin, Bu Herlinawati, Pak Novianto, Bu Nur Asmiranda, Bu Iis, Bu Rizky Aningsih, Bu Nurma, Bu Safrina, dan tentunya Pak Anang. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali, bisa ngobrol kembali di waktu yang lebih baik lagi dan lebih ramai lagi gitu ya, supaya banyak lagi contoh yang bisa kita gunakan untuk sharing bersama. Baik, terima kasih. Mungkin saya akhiri. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Novia. Sehat-sehat Bapak dan Selalu Ibu senang, Bu semuanya. Novian. Iya Ibu, terima kasih. Izin deh, Pak. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan.